Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Dina Bahri. Saya dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Tema yang akan dibahas kali ini ialah negara dan konstitusi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang negara. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan negara? Yang dimaksud dengan negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Selain pengertian yang tadi, ada banyak juga pengertian-pengertian negara menurut para ahli. Suatu negara harus memiliki syarat. Di antaranya ialah yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, ada penduduk atau rakyat. Dan yang ketiga, ada pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara. Bentuk negara yang pertama ialah negara kesatuan. Bentuk negara yang kedua ialah negara serikat. Bentuk negara yang ketiga ialah negara konfederasi. Bentuk negara keempat ialah negara netral. Bentuk negara yang kelima ialah negara gabungan dari negara-negara merdeka. Bentuk negara keenam ialah negara terpecah. Bentuk negara ketujuh ialah negara protektorat. Dan bentuk negara yang terakhir, yang ke-8, ialah negara kecil. Selanjutnya ialah ciri-ciri negara. Ciri-ciri negara yang pertama ialah negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdiri dari satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, menganut dua sistem, yaitu sentralistik dan desentralistik. Yang keempat, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Ciri-ciri negara selanjutnya ialah negara serikat. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli, namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Yang kelima, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan luar maupun urusan dalam. Yang ketiga ialah negara konfederasi. Ciri-ciri dari negara konfederasi ialah yang pertama, negara dengan bentuk konfederasi hanya bisa bertahan hingga abad ke-19. Kita akan kesulitan apabila harus mencari contoh negara konfederasi saat ini. Yang kedua, menurut sejarah, negara yang dulunya adalah negara konfederasi akhirnya mengubah bentuk di negara tersebut menjadi negara federal. Salah satu contoh dari kasus ini ialah negara Swiss. Yang keempat ialah negara netral. Ciri-ciri dari negara netral adalah sebagai berikut. Yang pertama, segi politik. Segi politik adalah segi pertama yang ada di negara netral. Maksud dari segi politik adalah penjelasan bahwa negara netral tersebut tetap menjalankan politik yang seimbang dengan mencegah negara lain mengambil negara tertentu. Yang kedua, segi yudiris. Tidak bisa dilepas dari segi pada negara netral. Dari segi yudiris tersebut dapat diketahui bahwa sebuah negara netral memiliki alat hukum yang berisi pengakuan dari negara lain atas netralitas negara tersebut. Yang ketiga, segi sosiologis. Segi sosiologis menjadi segi yang melengkapi tiga segi di dalam negara netral. Dari segi sosiologis tersebut dapat dijelaskan bahwa negara netral juga memiliki nilai-nilai secara objektif. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah demi terwujudnya keseimbangan dan perdamaian. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dan tujuan negara. Untuk yang pertama, kita akan membahas fungsi negara. Fungsi negara yang pertama ialah melaksanakan penertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan
maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Maknanya, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Yang keempat, fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Selanjutnya ialah tujuan negara. Tujuan negara yang pertama ialah menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Selanjutnya ialah sifat-sifat negara. Sifat negara yang pertama yaitu memaksa, sifat negara yang kedua yaitu monopoli, dan sifat negara ketiga yaitu totalitas. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir tentang negara, yaitu tugas negara. Tugas negara yang pertama yaitu tugas esensial. Yang dimaksud dengan tugas esensial adalah suatu tugas untuk mempertahankan negara yang sebagai organisasi politik yang berdaulat. Yang kedua ialah tugas fakultatif. Tugas fakultatif ialah diselenggarakan oleh tiap negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan bagi fakir miskin, kesehatan, dan juga pendidikan kepada rakyat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai konstitusi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan konstitusi? Yang dimaksud dengan konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Contohnya ialah Undang-Undang Dasar. Selain pengertian yang tadi, ada masih banyak lagi pengertian konstitusi menurut para ahli. Selanjutnya, bentuk-bentuk konstitusi. Bentuk konstitusi yang pertama ialah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua ialah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Dan yang ketiga ialah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang keempat ialah konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan. Dan yang kelima ialah konstitusi sistem presidensial dan konstitusi sistem parlementer. Selanjutnya, ciri-ciri konstitusi. Adapun beberapa ciri-ciri konstitusi ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya bentuk negara dan tata cara yang berlaku. Yang ketiga, adanya susunan ketatanegaraan. Yang keempat, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir ialah adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Selanjutnya ialah fungsi dan tujuan konstitusi. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi konstitusi. Secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, program kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang terakhir, yang keenam, pelindungan HAM dan kebebasan warga suatu negara. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan konstitusi.
Secara umum, konstitusi memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Yang ketiga, untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya ialah pembahasan terakhir mengenai sifat-sifat konstitusi. Sifat-sifat konstitusi yaitu, yang pertama, konstitusi bersifat luas. Dalam hal ini, konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, konstitusi bersifat kaku, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang. Sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan negara dan konstitusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.